Selamat bertemu kembali di Oneke Channel. Kali ini kita melanjutkan operasi database SQLite pada aplikasi Android, yaitu bagian kedua. Pada bagian kedua ini yang kita bahas adalah bagaimana cara mengedit dan menghapus record di dalam SQLite database. Contoh yang akan kita buat ini seperti ini. Di bagian pertama kita sudah membahas bagaimana menyimpan data. Jadi contoh misalnya seperti ini. Oke, sudah tersimpan. Lalu kemudian data-data yang sudah kita simpan ini misalnya kita merubah atau menghapusnya. Jadi contoh misalnya item Agus ini kita mau merubah, kita klik. Nah, pada saat kita klik maka akan muncul alert dialog form yang menampilkan data npm dan nama. Lalu kita ganti misalnya ini Agusman. Kita buat misalnya Jaya. Lalu kemudian ada di sini edit. Kita edit, maka ini sudah berubah. Dan nanti kalau kita hapus, tinggal kita klik lagi item yang mau kita hapus, kemudian kita pilih tombol hapus, maka record tersebut sudah dihapus. Nah, di bagian pertama kita sudah membuat project dan sudah membuat coding untuk menyimpan data, dan nanti tinggal kita tambahkan coding untuk mengedit dan menghapus data. Nah, untuk coding menyimpan data itu sudah kita pelajari pada bagian pertama, dan nanti file codingnya itu dapat Anda dapatkan di link yang sudah saya cantumkan di bawah deskripsi video tutorial ini. Jadi nanti boleh di download melalui link yang sudah ada di bawah deskripsi video tutorial ini, kemudian dibuat project yang baru, dan nanti tinggal dilanjutkan dengan coding-coding yang kita jelaskan pada tutorial ini. Nah, oke, baik. Di bagian pertama kita sudah membuat project. Nama projectnya adalah PRJ Data Mahasiswa, dan di bagian folder src, file kelasnya sudah ada main activity dan modul db. Kemudian di bagian layoutnya sudah ada satu layout activity underscore main. Nah, untuk coding main activity minggu kemarin di bagian pertama sudah kita buat khusus untuk menyimpan data, ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan di bagian awal bahwa yang kita lakukan ini adalah data yang sudah tersimpan ini kita ingin mengeditnya. Jadi proses pengeditan kita dapat lakukan melalui sebuah alert dialog form. Nah, kapan alert dialog form itu ditampilkan? Pada saat kita pilih item yang akan kita edit atau kita hapus. Contoh, item yang mau kita edit atau kita hapus misalnya ini. Item yang pertama ini kita pilih. Lalu muncul kotak dialog untuk menghapus atau mengedit. Nah, pada kotak dialog ini ditampilkan nama dan npm item yang kita pilih tadi. Jadi item yang kita pilih tadi adalah ini. Jadi ketika kita pilih item ini, maka di kotak dialog pengeditan dan hapus item akan ditampilkan npm dan nama berdasarkan item yang kita pilih. Lalu kemudian nanti ada tombol edit dan hapus. Nah, berarti yang kita lakukan itu kita buat dulu perintah. Ketika kita klik atau kita pilih itemnya, maka muncul kotak dialog atau alert dialog form. Kemudian edit text yang ada di dalam alert dialog form ini akan diisi dengan string nama dan npm sesuai dengan item yang kita pilih. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita buat dulu perintah ketika kita pilih item dari sebuah list view. Jadi ini kemarin adalah list view, ya. Jadi itemnya kita pilih, maka apa yang terjadi? Nah, tadi yang terjadi adalah menampilkan kotak dialog form. Nah,
Perintahnya kita buat di bagian onCreate. Jadi kemarin di bagian pertama kita sudah membuat variabel list view, di sini adalah LV, dan kita sudah koneksikan seperti ini. Nah, kita tinggal tambahkan di bawah ini. Kita buat seperti ini, LV set on item click listener. Jadi kita buat seperti ini. Lalu kemudian dalam kurungnya ini kita buat new on item click listener. Oke, nah nanti kalau kita enter, maka dengan sendirinya terbentuk ini. Nah, ini dalam ini yang tutup kurung kurawal dan tutup kurung ini kita buat titik koma karena prosedur ini berada di dalam prosedur onCreate ini, atau ada induk prosedurnya. Nah, di sini masih error ya, set on item click listener. Itu kita klik saja dulu di lampunya ini. Kemudian kita buat di sini import on item click listener supaya kita tambahkan referensinya. Kita double klik saja sehingga di atas ini sudah ditambahkan adapter view on item click listener referensinya. Kemudian ini juga masih error. Nah, ini tinggal kita klik. Kemudian kita klik add unimplemented method. Nah, sebelum kita lakukan itu, ini tutup kurungnya ini kita buat titik koma dulu supaya tidak error. Kemudian yang ini tadi tinggal kita buat add unimplemented method. Nah, supaya ini ditambahkan. Nah, blok ini kita gunakan untuk membuat perintah pada saat kita klik item yang ada di list view. Jadi ketika kita klik item ini, maka apa yang terjadi? Nah, yang menghandle perintah ini adalah yang ini. Nah, pada saat kita on item klik, pada saat kita klik itemnya. Nah, jadi perintahnya di sini nanti kita buat untuk menampilkan alert dialog form. Nah, apa yang kita lakukan pada saat kita klik item ini? Nah, yang kita lakukan adalah ketika kita klik ini, maka kita ambil terlebih dahulu posisi item yang kita pilih ini item keberapa, supaya nanti kita bisa mendeteksi ID dari item yang kita pilih ini. Jadi kita perlu nanti membuat sebuah variabel untuk menampung ID dari yang kita pilih atau nomor indeks dari item yang kita pilih ini, supaya nomor indeks itu bisa kita manfaatkan untuk mengambil ID-nya. Nah, sebelum itu kita deklarasikan sebuah variabel di sini dulu untuk menampung nilai item yang kita pilih itu nanti, atau posisi item yang kita pilih itu. Jadi kita buat di sini string, kita buat saja seperti ini, string yang dipilih. Kemudian kita butuhkan lagi string nanti untuk npm, kemudian nama. Kita buat saja di sini private string seperti ini. Kemudian di atas ini kita tambahkan referensinya untuk array-nya. Jadi nanti kita butuhkan array di sini, array yang menampung ID dari masing-masing item. Jadi kita deklarasikan sebuah variabel lagi di sini, array adapter string. Kita buat saja di sini nama adapternya adalah daftar ID. Kita buat saja seperti ini, daftar ID. Kemudian yang ini juga array listnya, kita tambahkan array listnya. Kita buat saja di sini lst ID. Kita buat seperti ini. Jadi ada dua ya yang kita tambahkan, yang ini array listnya, kemudian array adapternya. Jadi array-nya, kemudian nanti daftarnya atau listnya.
Nah, sehingga kita tinggal buat di sini. Kita tambahkan adaptornya. Kita atur dulu konfigurasi adaptornya di sini di bagian on create. Kita tambahkan lagi di sini. Tadi nama adaptornya adalah untuk array-nya adalah daftar ID. Berarti kita buat di sini daftar ID sama dengan new array adapter string, kemudian this, kemudian android titik r titik layout, ya sama ya seperti ini ya, sama. Kita copy saja ini layout titik. Nah, cuman ini sumber dari daftar ID ini atau array daftar ID kita ambil dari array listnya lst ID. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, tinggal kita buat tadi di sini di set on item click listener. Ketika dipilih itemnya, maka yang terjadi adalah kita ambil ID-nya, atau kita ambil bukan ID-nya ya, kita ambil nomor urut yang dipilih itu apa. Jadi tinggal kita buat variabelnya tadi adalah yang dipilih. Kita tinggal buat di sini yang dipilih sama dengan yang dipilih sama dengan nama listnya tadi. Nama array listnya tadi adalah lstid dalam kurung titik get arg2. Nah, nanti kalau ini kita ganti menjadi misalnya posisi, maka ini menjadi posisi. Artinya variabel ini, posisi ini adalah yang mengambil posisi dari item yang kita pilih. Jadi posisi yang kita pilih ini itu kita simpan di dalam variabel yang dipilih. Jadi untuk mengambilnya seperti ini. Jadi variabel yang sudah kita siapkan untuk menampung posisi dari item yang kita pilih. Kemudian ini nama array listnya, kemudian get ambil posisi. Nah, kita buat seperti ini sehingga nanti ketika atau setiap kita pilih itemnya, maka diambil posisinya. Misalnya kalau ada data yang pertama ini, berarti diambil posisi ini bawah posisi yang pertama. Itu disimpan di dalam variabel yang dipilih. Nah, kalau sudah kita dapatkan itu, isi dari yang dipilih ini atau variabel yang dipilih ini kita tinggal gunakan untuk memanggil data dari record atau data yang sesuai dengan item yang kita pilih, atau record yang sesuai dengan item yang kita pilih. Nah, agar ID dari setiap item ini bisa kita dapatkan nanti, maka pada saat ditampilkan data ini di list view, maka itemnya juga harus kita tampilkan. Jadi kita tampilkan itemnya itu ke lst id. Nah, kita tambahkan codingnya di prosedur tampil data yang sudah kita buat di bagian pertama ya, ini tampil data. Jadi tinggal kita tambahkan di sini. Nah, ini kemarin kan untuk menampilkan data di lst mahasiswa, di mana data yang ditampilkan itu adalah kolom yang kedua atau nama. Nah, kita inginkan di lst id tadi yang ini, yang kita tampilkan adalah id. Berarti tinggal kita buat seperti ini, lst id titik add, kemudian sumbernya kita ambil dari db cursor titik get string. Nah, yang kita ambil itu adalah kolom yang ke 0. Kita buat seperti ini. Jadi kalau kita buat seperti ini 0, berarti yang diambil adalah kolom yang ke 0. Kalau yang 2 berarti kolom yang kedua. Jadi di tabel mahasiswa ini, di bagian pertama, kolom ke 0 itu adalah ID,
kolom ke-1 adalah npm dan kolom kedua adalah nama. Jadi kalau kita buat 0 tadi berarti yang diambil nanti adalah record yang ada di kolom ID. Nah, record ID itu kita letakkan di dalam lst id. Jadi sekali lagi kita tambahkan perintahnya di tampil data, prosedur tampil data. Jadi pada saat kita klik atau kita proses prosedur tampil data ini, maka yang dilakukan adalah menampilkan record ke list view lst mahasiswa, kemudian menampilkan ID ke array list lst ID. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah membuat sebuah prosedur untuk menampilkan data sesuai dengan item yang kita pilih. Jadi misalnya saya pilih item yang pertama ini, maka nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kita bentuk kotak dialognya, kemudian nanti data atau record berdasarkan item yang kita pilih tadi akan ditampilkan di text box atau di edit text npm dan nama. Nah, caranya sebenarnya kemarin sama seperti di bagian pertama, yaitu untuk menampilkan kotak dialog form ya di bagian tambah ya. Jadi sama, tidak berbeda, hanya sedikit saja nanti yang kita rubah. Nah, kita buat satu prosedur dulu di sini. Kita buat saja di bawah on create ini. Kita buat saja prosedur yang baru. Kita buat seperti ini. Public void tampil data edit hapus. Kita buat saja seperti ini. Kemudian kita buat di sini final SQL live database, kemudian kita buat db. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian yang kita lakukan di sini adalah yang pertama, nanti yang kita lakukan adalah menampilkan datanya atau recordnya berdasarkan item yang kita pilih. Kita buat seperti ini, sama ya. Ini kemarin on create ada akses untuk membaca record atau membaca database. Pada saat tampil data juga kemarin di list view sudah kita buat, jadi tinggal kita copy sebenarnya ini. Kita copy yang dua ini, kemudian kita letakkan di log ini yang baru kita tambahkan tadi. Kemudian kita buat seperti ini. Nah, ini jadi kita buat db cursor sama dengan db raw query select. Nah, ini boleh ya, kita buat select id npm kemudian nama from tabel mahasiswa where. Nah, ketika id yang kita pilih sama dengan yang dipilih. Nah, variabel yang dipilih ini tadi adalah yang ini, posisi yang diklik di lst id. Nah, lst id ini tadi adalah isinya adalah id dari setiap item yang ditampilkan di list view ini. Jadi kalau tadi misalnya kita tambahkan satu lagi datanya, jadi semua item-item ID dari item-item ini itu sudah ditampilkan di dalam lst id. Nah, cuman kan tidak terlihat di sini karena ini array. Jadi ID dari setiap item ini sudah ditampung di dalam lst id, sehingga ketika kita pilih salah satu itemnya, maka ID-nya itu sudah diambil sesuai dengan posisi item yang dipilih dan disimpan di dalam variabel yang dipilih. Jadi ID-nya sudah disimpan di dalam variabel ini, sehingga ketika kita tampilkan datanya, tinggal kita buat pernyataan tampilkan data berdasarkan ID yang sedang dipilih. Makanya pernyataan query dari SQL lainnya kita buat seperti ini, select ID npm nama from
TBL mahasiswa where ID sama dengan ID yang dipilih atau yang variabel yang dipilih. Nah, berikutnya tinggal kita buat seperti ini. If db cursor, kemudian get count lebih besar dari 0. Artinya jika datanya ditemukan, ya, data yang ID-nya tadi sama seperti ID dari yang dipilih, item yang dipilih, maka yang dilakukan adalah baca data itu. Buat db cursor titik move to first. Oke, kita buat seperti ini. Nah, berarti dibaca datanya yang ID-nya sama dengan ID dari item yang kita pilih. Lalu kemudian yang kita lakukan ketika ditemukan datanya, nah sama seperti ini tadi. Jadi kalau kita klik, maka datanya itu npm-nya itu ditampilkan di edit text npm, nama ditampilkan di edit text nama, kemudian alert dialog form-nya ditampilkan. Nah, jadi tinggal kita desain sama seperti pada bagian pertama atau pada aksi public void aksi yang sudah kita buat di bagian pertama. Jadi kita deklarasikan enpm-nya nanti dan namanya, kemudian kita tampilkan kota dialognya. Itu ya, di dalam alert dialog form. Jadi tinggal kita tambahkan seperti itu di bagian tampil data edit. Nah, sebelum kita buat kota dialognya, maka ketika datanya ditemukan ini tadi, maka kita ingin ambil npm dan namanya, kemudian kita tampilkan di dalam variabel yang sudah kita buat tadi di sini. Nah, di sini str npm dan str nama. Jadi tinggal kita buat di sini ketika datanya ditemukan, maka str npm, variabel str npm tadi kita isi dengan db cursor. Kemudian get column name, kita buat di sini kolom ke-1 to string. Jadi kolom ke-1 yang ini, kolom ke-1 itu adalah kolom npm. Jadi kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-2. Ini kalau kita lihat konstruksi dari modul yang kita buat sebelumnya. Nah, berarti untuk str nama itu kita ambil dari sama seperti ini tadi, hanya bedanya di kolom ke-2. Jadi ketika ditemukan datanya, maka kolom npm diisi di variabel str npm, kolom nama diisi di variabel str nama. Nah, sehingga str npm dan str nama ini nanti tinggal kita letakkan di dalam edit text ini. Ya, jadi minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat alert dialog form ini. Tinggal kita coba copy saja dari aksi ya, dari b tambah kemarin. Kita tinggal copy saja ini. Oke, kita copy dulu sampai ke sini untuk pembentukan edit textnya. Oke, kita buat di sini, saya pastikan. Lalu kemudian kita buat saja di sini npm new edit text this, kemudian hintnya ini tidak ada. Jadi ini tinggal kita buat npm set text. Jadi teksnya diambil dari ini tadi str npm. Begitu juga untuk yang nama. Jadi hintnya tidak ada. Nama set text diambil dari str nama. Oke, seperti ini. Jangan lupa di save all supaya terupdate. Nah, kalau sudah, tinggal kita bentuk alert dialognya. Jadi
Alert dialog juga di bagian pertama kita sudah mempelajari itu, dan di sini sudah ada, tinggal kita copy saja. Kita buat dulu seperti ini. Kita copy saja sampai di sini dulu. Nah, kotak pesan. Nah, kita buat di sini kotak pesan. Jadi kotak pesannya sudah kita deklarasikan di bagian awal. Kotak pesan itu adalah alert dialog. Jadi ini kita ganti form edit hapus. Kita buat saja di sini form edit hapus data. Kita buat seperti ini. Berarti sudah terbentuk dia. Judulnya adalah form edit hapus data, kemudian ikonnya adalah ini, kemudian apa yang ditampilkan di dalam kotak dialog, kotak pesan itu adalah form input. Nah, boleh kita ganti ini supaya lebih dipahami nanti. Kita ganti linear variable ini, variabelnya kita buat form edit hapus. Kita buat saja seperti ini, form edit hapus, tetapi ini harus kita sesuaikan. Oke, kita buat seperti ini. Oke, dan ini juga kita sesuaikan. Oke, jadi yang ditampilkan di dalam kotak pesan ini atau alert dialog ini nanti adalah form edit hapus. Form edit hapus ini tadi sudah kita desain, kita letakkan edit text 2 di dalamnya, ada npm dan ada nama. Dimana edit text itu, edit text npm ini isinya tadi diambil dari str npm. Str npm ini tadi dari mana diambil? Dari database tabel mahasiswa kolom yang pertama. Sedangkan str nama ini nanti menjadi isi dari edit text nama, di mana stringnya ini diambil dari kolom yang kedua dari tabel mahasiswa. Nah, berikutnya tinggal kita tambahkan di sini perintah untuk tombolnya. Jadi tinggal kita buat kotak pesan titik set, kita buat dulu positif buttonnya. Jadi judulnya atau teks dari positif buttonnya misalnya kita buat edit. Kemudian kita buat new dialog interface titik on click listener, sehingga ini terbentuk dengan sendirinya. Ini masih error, kita buat titik koma dulu karena dia bagian di dalam prosedur ini. Nah, jadi kalau dia, jadi ini ya, ini perintah ketika diklik tombol edit, berarti sudah terbentuk ini. Jadi perintah untuk editnya di dalam ini nanti kita letakkan. Kita buat satu lagi untuk tombolnya. Kita tinggal copy ini, kita letakkan di bawahnya. Nah, ini kita ganti set positive button ini, kita ganti dengan set natural. Nah, ini natural button. Kita pakai yang ini, kemudian kita isi seperti ini tadi. Cuman ini kita ganti bukan edit, tapi ini kita buat hapus. Nah, ini nanti perintah ketika diklik, perintah hapus data. Jadi perintah hapus datanya kita letakkan di sini. Perintah edit tadi kita letakkan di sini. Kemudian satu lagi, kita copy lagi yang ini tadi. Ini untuk batal. Jadi nanti ada 3 tombol seperti ini tadi. Nah, seperti ini ada edit, hapus, kemudian batal. Kita buat satu lagi untuk tombol batal. Nah, ini kita buat saja negatif button. Nah, ini kita buat batal. Nah, ini perintah batal. Nah, untuk perintah batal tinggal kita buat di sini. Kita buat saja di sini. Boleh langsung saja kita buat arg0 ya, sama ya, ini harus sama dengan ini, arg0 titik cancel. Kita buat seperti ini. Kemudian di bawahnya
tinggal kita buat di bawah ini. Tinggal kita buat kotak pesan titik show. Oke, kita buat seperti ini. Jadi ketika kita tampilkan datanya nanti, tampil data yang akan kita edit atau kita hapus, maka ada kotak dialog dengan tombol positive buttonnya adalah edit, kemudian ada tombol hapus, kemudian ada batal. Nah, sekarang tinggal kita buat perintahnya untuk edit, kemudian untuk hapus. Nah, perintah untuk edit data, nah ini kita letakkan di sini. Ketika kita klik tombol edit, maka perintahnya kita buat saja seperti ini. Nah, ini content value. Minggu lalu di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ketika kita mau menyimpan data atau mengedit data, maka content value ini diperlukan. Nah, jadi kita buat di sini content value CV data sama dengan new content value. Sebenarnya perintah ini sama dengan perintah pada saat kita simpan data di pertemuan sebelumnya. Hanya perbedaannya ini insert karena kita menyimpan. Nah, nanti yang kita buat bukan insert tetapi update. Nah, ini jadi perintahnya ini db update, nama tabelnya, kemudian nama content value-nya. Ini kuncinya. Jadi update tabel mahasiswa dengan isi dari CV data atau value-nya ketika ID-nya sama dengan ID yang dipilih. Nah, ini sebenarnya kalau bahasa MySQL-nya. Jadi update data tabel mahasiswa dengan data yang sudah dimasukkan di dalam value atau content value-nya, where ID-nya sama dengan yang dipilih. Jadi ingat tadi yang dipilih adalah variabel yang menampung ID dari item yang dipilih. Lalu kita tampilkan toasnya. Jadi data sukses diperbaiki. Lalu kemudian supaya datanya yang diperbaiki itu bisa nanti langsung kita lihat tampil, maka perlu kita panggil kemarin prosedur ini, tampil data. Jadi tampil data kan untuk menampilkan data ke list view. Jadi ini kita panggil. Tampil di bawahnya ya. Kita panggil tampil data. Kemudian db. Oke, kita buat seperti ini. Tampil data berarti setelah diedit. Nah, supaya bisa kita lihat data yang sudah kita edit itu, maka kita panggil prosedur tampil data. Nah, sekarang untuk tombol hapus, berarti perintahnya tadi di sini. Nah, untuk tombol hapus sebenarnya sederhana sekali, tinggal kita buat seperti ini. db SQL. Nah, perintahnya sama seperti biasa ya, delete from tabel mahasiswa where ID sama dengan yang dipilih, hampir sama seperti ini tadi. Kemudian setelah dilakukan itu kita tampilkan toas, kemudian kita tampilkan data akhir. Jadi seperti apa kondisi record yang ada di dalam tabel database setelah dihapus. Jadi supaya ditampilkan kondisi akhirnya, maka kita panggil lagi prosedur tampil data. Ya, sama seperti ini tadi. Nah, kalau sudah kita save all dulu project kita. Kemudian berarti kita sudah buat perintah untuk mengupdate, kemudian perintah untuk menghapus. Nah, kalau sudah, coba kita jalankan project kita. Kita tunggu. Oke, sudah dijalankan. Coba kita klik Wati ini. Nah, ini belum ditampilkan ya. Coba kita klik, belum ditampilkan. Karena kenapa? Karena perintah di blok tampil data edit hapus ini tadi belum kita panggil ketika kita klik itemnya. Jadi seharusnya tadi kan di sini harus kita panggil dia. Jadi tampil data hapus edit hapus. Kemudian db. Nah, jadi ketika kita klik itemnya, setiap kali kita klik itemnya, maka dipanggil perintah-perintah yang ada di dalam prosedur tampil data edit hapus. Jadi yang ini tadi. Ini coba kita save all lagi.
Kemudian kita jalankan lagi. Oke, sudah ditampilkan, coba kita klik. Nah, jadi ketika kita klik ini tadi Wati, nah ini tampil. Nah, cuman seharusnya di sini kan yang ditampilkan di sini nama recordnya ya. Berarti kita cancel dulu. Di sini berarti. Nah, di sini. Oke, coba kita buat di sini str nama. Oke, get column name kita lihat dulu. Oke, yang ini bukan column name. db cursor get string. Nah, dalam kurungnya ini kita buat lagi db cursor, kemudian get column index, baru ini npm. Jadi nama kolomnya get string. Begitu juga untuk yang nama yang ini. Nah, seharusnya tadi ini seperti npm juga. Ini kita ganti. Ini kolom nama. Oke ya, jadi npm nama. Coba kita jalankan dulu setelah kita ganti ini. Oke, sudah tampil, kita lihat. Oke, sekarang sudah ditampilkan ini. Kita cancel dulu, Budiman. Oke, sudah ditampilkan. Jadi masalahnya tadi di sini ya. Jadi perintahnya itu yang kita pakai di sini adalah db cursor get string. String apa yang kita ambil? String yang ada di dalam kolom npm. Begitu juga untuk yang nama. Nah, sekarang coba kita buat untuk perintah merubahnya. Kita buat misalnya ini Susi. Kita ganti misalnya npm-nya 111. Lalu kita coba edit. Oke, data sukses di edit. Nah, sudah berubah ya, Susi. Coba kita klik lagi. Nah, ini npm-nya ini tadi Susi, kita tambahkan lagi misalnya Susi Susanti. Kita buat seperti ini, lalu kita edit. Data sukses diperbaiki. Nah, ini sudah berubah. Kita klik lagi. Nah, ini dia. Coba kita hapus, kita klik, kemudian kita hapus. Nah, data sukses dihapus. Kenapa seperti ini langsung dihapus dari list view-nya? Karena memang tadi pada saat perintah hapus, kita buat perintah tampil data. Jadi akan di-refresh data yang ada di dalam database SQLite kita, lalu kemudian ditampilkan di list view ini. Coba kita tambahkan lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian namanya misalnya Yanti. Kemudian kita klik simpan data. Kemudian kita buat satu lagi, simpan data. Lalu kita ganti misalnya ini. Yang item yang nomor 2 ini kita pilih dulu misalnya. Ini masih error ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena harusnya tadi supaya array-nya itu bisa update, maka ketika kita tampilkan datanya, maka kita harus buat di sini lst id clear. Ini id. Nah, ini harus kita tambahkan supaya id-nya itu juga, array id-nya itu di-refresh dan di-update terus. Jadi kalau ada yang dihapus, maka dihapus juga di dalam array lst id. Gitu ya. Nah, coba kita jalankan lagi, kita lihat dulu. Oke, kita klik ini. Oke, sudah pas. Kemudian kita klik ini. Oke, sudah. Coba kita tambahkan lagi misalnya. Kita simpan. Coba kita klik ini. Oke, sudah bisa dideteksi. Bagus. Sudah bisa. Ini misalnya kita hapus.
maka sudah terhapus. Ini kita ganti, misalnya kita edit, kemudian kita edit, maka sudah berubah. Ini kita hapus, sudah bisa dihapus. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi, untuk tampil data yang awal ini kita tambahkan dan ini kita tambahkan. Kemudian di bagian untuk mengedit hapus, ini kita tambahkan prosedur tampil data edit hapus. Nah, codingnya adalah ini. Kemudian di bagian on create ini kita tambahkan, jadi event on click, on item click listener, ini kita tambahkan di bagian LV-nya. Jadi list view ketika dipilih atau diklik salah satu item dari list view-nya. Kemudian kita buat konfigurasi dari array untuk menampung ID. Ini ya, sudah kita buat seperti ini. Nah, ini array-nya sudah kita deklarasikan. Nah, kemudian ini kita tambahkan tadi satu variabel yang menampung ID, kemudian string npm dan string nama, ini untuk menampung string yang berasal dari recordnya. Sebenarnya ini boleh kita hapus ya. Oke, yang penting sama kita itu adalah listnya saja, array-nya, karena array-nya tidak ditampilkan. Demikian tutorial bagaimana cara menyimpan. Ini di bagian pertama kita sudah belajar bagaimana menyimpan data ke SQLite, kemudian bagaimana mengedit dan menghapus data atau record di SQLite. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.